Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma masya fis samawati wal ard. Walhamdulillah alladzi biyadihi mafatihul khairi wal faraj. Walhamdulillah dzul mulki wal malakut wa dzul izzi wal jabarut. Nahmaduhu subhanahu alladzi sabbaba al-asbab wa khalaqa khalqahu min at-turab. Allahu rabbuna wa lan nusyrik bi rabbina ahada. Nahmaduhu subhanahu adada dzikri dzakirina wa kabbar wa adada hamdal hamidina wa syakar wa adada taubatat taibina wastaghfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, waliyul mu'minin wa khaliquhum wa raziquhum wa nasiruhum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul mursalin wa khatamun nabiyyin wa qaidu waladi adama ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, faya ikhwatal iman, usikum bittaqwa, fa innahu man yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita menghadirkan rasa syukur, ungkapan syukur dengan penuh rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tuhan yang telah mengaturkan rezekinya semua yang diciptakan, sehingga tak satu pun makhluk kecuali rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memelihara, menunjuki, menuntun umatnya agar supaya kehidupannya selalu tentram, selalu baik, selalu lurus dalam hidup ini. Hadirkan kesyukuran itu dengan penuh rasa di jiwa kita masing-masing. Bisikkan dalam hati kita bahwa syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Rezekimu kepada kami, nikmatmu kepada kami begitu banyak. Terutama nikmat, kesempatan dan kemampuan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, terutama pada bulan Ramadan yang kita sudah lewati. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, kita melewati Ramadan dengan bagus. Dan di antara kita banyak pilihan-pilihan atau hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap mampu untuk melakukan berbagai macam variasi ibadah dalam Ramadan dengan bagus. Menghidupkan syiar-syiar agama dengan sempurna. Walaupun kita tahu pada bulan Ramadan kali ini, tahun ini, begitu banyak cobaan yang menerpa kita, sehingga terkadang menjadi penghalang bagi banyak orang untuk melakukan ibadahnya dengan sempurna. Bapak dan sekalian, kesedihan yang mendalam, Ramadan tahun ini masjid-masjid tidak seramai tahun yang lalu. Banyak masjid yang kurang jamaahnya, yang sedikit sekali orang yang sholat di dalamnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada masjid yang terkunci rapat, tidak boleh dimasuki, tidak boleh mengumandangkan azan di dalamnya. Waliyadzubillah. Cobaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada alasannya, karena memang ada penyebabnya. Tetapi alhamdulillah, ada saja di antara kalangan kita yang masih mampu melaksanakan, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tantangan tersebut, dan alhamdulillah tetap selamat, tetap selamat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di antara beberapa hambanya yang terpilih untuk melakukan itu. Maka sekali lagi ucapkanlah syukur dengan penuh rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanalah seandainya Ramadan ini berlalu dan kita tidak mencetak begitu banyak ibadah di dalamnya, kita tidak salat dengan bagus, kita tidak salat dengan sempurna, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Termasuk di dalamnya bihamdillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan perayaan, melakukan ekspresi kegembiraan, ekspresi kebanggaan, kebesaran hati, karena kita sudah melewati tantangan yang begitu berat pada bulan Ramadan. Kita tahu Bapak dan sekalian, akhir-akhir daripada Ramadan kita banyak disuguhi dengan informasi. Tidak ada lebaran, tidak ada kumpul, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dengan alasan ini, dengan alasan itu. Banyak yang masuk akal, tetapi terkadang bisikan nurani tidak bisa didustakan. Kata hati tidak bisa ditolak. Kita selalu meyakini bahwa kenapa kita tidak boleh begini, padahal di sana tidak ada apa-apanya. Adakah di dalam masjid dan di tengah-tengah lapangan ini kayak singa yang siap untuk menerkam kita? Adakah di antara kita yang merupakan kurir penyakit? Ada yang membawa penyakit? Pasti kita semua meyakini bahwa tidak ada. Kami bersih. Kami datang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, telah mandi, telah berwudu, telah mensucikan jiwa dan raga saya agar supaya kami bisa mengekspresikan, bisa membuktikan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita meminta maaf, memohon maaf kalau seandainya ada yang merasa baper, ada yang merasa tidak enak dengan kegiatan yang seperti ini. Wallahi demi Allah, kami tidak ingin menyelewehkan mereka. Kami tidak ingin meremehkan mereka. Kami tidak pernah meremehkan yang namanya ulama dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, al khairu matma'anna bihil qalb. Yang namanya kebaikan dan kebenaran adalah sesuatu yang menggembirakan. Manakala kamu gembira, kamu riang untuk melakukan itu, insya Allah itu adalah kebenaran. Insya Allah, dikala hati ini selalu gembira, selalu riang, selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengganggunya. Jangankan virus, senjata pun tidak akan pernah untuk mengganggunya. Yakinlah Bapak dan sekalian. Maka niatkan, ikhlaskan niat kita
dan penuhkan keyakinan kita bahwa kami datang dengan penuh kesucian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan ridha dan kasih sayangnya dan keselamatannya kelak di hari kemudian nanti. Sekali lagi Bapak dan sekalian, mari kita bersyukur. Perbanyak syukur kita. Syukur itulah yang akan mengundang berkah yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan selalu tambahkan. Tetapi kalau kamu kufur, lari dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah nikmat yang Anda berikan kepada kamu suatu saat akan dicabut sedikit demi sedikit, terutama nikmat kebahagiaan, nikmat ketentraman hati yang tidak bisa dibeli dengan harga seberapapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah dalam ayatnya bahwa apa yang menimpa kita itu karena ulah kita sendiri. Apa yang menimpa kita karena ulah kita sendiri. Innamal jaza'u min jinsil amal. Itu kata pepatah Arab, bahwa balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Kita tidak diberikan oleh Allah suatu cobaan yang menakutkan, yang menyedihkan, kecuali kita sudah melakukan sesuatu yang berhak untuk diberikan cobaan tersebut. Ini harus diyakini. Ini harus diyakini bahwa semua yang menimpa kita karena perbuatan kita sendiri. Bukan karena kesewenang-wenangannya Allah. Bukan karena kezalimannya Allah. Bukan karena ketidaksayangannya Allah kepada kita. Tetapi itu adalah bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita. Mari kita camkan. Mari kita meresapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Munculnya kerusakan, huru-hara, ketidakenakan, ketidakteraturan di bumi ini bima kasabat aydin nas, itu karena akibat dan ulah daripada tangan-tangan kotor manusia. Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Ini dihadirkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dikirimi, diperlihatkan sedikit daripada akibat perbuatan kita. Masih sangat sedikit ini balasan Allah Subhanahu wa taala daripada akibat perbuatan kita. Liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar supaya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu yang pernah berdosa, Anda yang pernah keterlewatan, Anda yang pernah menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali untuk menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang besar. Ini adalah kesalahan fatal yang bisa menyebabkan kehancuran, kebinasaan kami yang melakukan dan orang-orang yang tidak melakukannya. Itulah firman Allah yang wajib untuk kita camkan dalam jiwa ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya bahwa ma anzalallahu al-bala illa bid-dunub wa ma rafa'ahu illa bit-taubati wal istighfar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu bencana, suatu cobaan apapun itu bentuknya kepada umat manusia illa bid-dzamb, illa bid-dunub, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba di negeri tersebut. Wa ma rafa'ahu illa bit-taubati wal istighfar. Dan cobaan yang Allah kirim kepada kita tidak akan pernah hilang, tidak pernah akan pulih, kecuali kalau kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun dengan sepenuh hati atas semua dosa yang kita lakukan. Ini yang kita hadirkan Bapak dan sekalian, dan suasana inilah yang perlu kita hadirkan pada saat ini. Mati kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati bahwa ya Allah, kami minta ampun, kami minta tobat, kami beristighfar, banyak salahku, banyak dosaku, dan saya akan bertobat dari dosa-dosaku itu, dan insya Allah kami akan berubah. Rasa inilah yang seharusnya kita hadirkan setiap saat, termasuk pada saat ini, agar supaya Allah Subhanahu wa taala selalu berkenan menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dosa ini mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa dan laknat dan bencana yang Allah kirimkan kepada kita itu untuk menyadarkan kita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bencana-bencana ini, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini belum bisa menyadarkan kita, belum bisa menjadikan hati kita ini takut atas murka Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita tunggu? Bencana apalagi yang kita tunggu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Akan sepong Allah taala dalam ayatnya, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-umru faqasat qulubuhum. Belum sampai ke waktunya bagi orang-orang yang beriman, yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an takhsha'a qulubuhum, untuk takut hatinya. Det paganagan sepong Allah taala. Peringatakku ye. Lo di sini mana takku untuk pakui nami tawatitta. Bencana apa lagi yang kita tunggu untuk menjadikan hati ini lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak-Ibu sekalian, bencana ini sangat luar biasa. Seluruhnya kena. Semua sektor dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan, semua lumpuh. Semua berjalan di tempat. Napan naik di tong-tongnya mai taitan seding muruk na dek tinau langang, dek tinau ujian di sekolah, libur berbulan-bulan. Barusan kali ini para pedagang, para perusahaan berteriak, kenapa tidak ada pembeli? Kenapa barang menumpuk yang seperti ini tidak ada yang membelinya dan lain sebagainya? Barusan kali ini para politikus, para pengatur, para pemimpin elit itu kotar-katir mengatur strategi untuk menghentikan penyakit ini dan tidak mampu. Memang karena tidak ada kemampuan manusia untuk menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tercabut kalau Allah yang mau, dan tidak akan tercabut kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala lahum wa faqasat qulubuhum. Dan jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala sama seperti umat-umat yang terdahulu, didakwai, diceramai, dinasihati dengan berbagai macam cara, tidak mau. Berpuluh tahun, bahkan Anda sampai ratusan tahun dia diceramai, dinasihati, tidak mau sadar-sadar. Faqasat alai qulubuhum, maka hatinya itu membatu, menjadi batu, tidak mau sama sekali untuk dinasihati, mau di apapun, mau diberikan bencana, mau di apa, tidak akan sadar-sadar. Kenapa? Ulahnya karena tidak mau menyadari kalau sudah ada beritanya atau sudah bencana yang Allah kirimkan kepada kita. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita tidak demikian, Bapak dan sekalian. Bencana ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa li sumana ngelo di Allah taala. Sandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itau kilo di Allah taala. Nak komitau kita lo di Allah taala dek na lari. Dek na pada komitau kita lo di binatang yang buas, kita lari. Takut kepada Allah, justru kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Dan itulah yang kita harus lakukan. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatmu yang bagus. Fadishani sumpajatta. Ajat tasulaiki sumpajatta. Nah, sebab sumpajangnya itulah yang membedakan siapa di antara kita mukmin dan kafir. Sempajangnya iya itu paling pertama na seserangale tahu yang di mundir na Allah taala, sehingga minta dipulangkan ke dunia. Ya Allah, kembalikan saya sesaat ke dunia. Mau apa? Baru kamu salat. Na uframuku din surah mutia. Kadaya na rupa takalufaka. Dek kuang kalinai. Perbaiki salat. Salat itu akan menjadi timbangan yang sangat luar biasa bagi seseorangnya kalau dia lakukan sekaligus bisa menjadi ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Neraka menunggunya bagi orang-orang yang meninggalkan salat itu. Mungkin ada yang berkata, Bapak dan sekalian, ya aku mata pegitikan pasti mata-mata di surga. Betul. Semua yang beriman cuma kesingi syadak nama tamak manang itu di surga. Dek gagalap. Naya kia, dek namulus manang. Ada orang yang langsung dimasukkan dalam surga, tidak ada penjelasan, tidak ada interogasi, tidak ada pemeriksaan. Begitu masuk langsung dalam. Cepat masuk. Ada yang tasaka-saka. Maita pemeriksaan di screening kiri kanan di pimpul dan napa nih matama. Angkato
disuruh matajin dulu. Bahkan ada yang dimasukkan surga, nih ya kayak di pertama do dinarakai, di semme do dinarakai, ditunwafi, malotopi, mangu pina pada pertama surga maka deh, lamun tong pertama di surga ada mangu itu mereka dia di bilang Allahu Akbar. Jangan demikian Bapak dan sekalian. Betul kita semua masuk surga. Nih ya kia silaka faidi, nak kumatama kita di surga, nak boleh do dinarakai. Iya, boleh dinarakai. Matama muте di masjid dia. Nia kia babang kamana ni rumi haun nang kada ni betul nang kami tapan. Memang pak kesuatannya napa sadar. Jangan begitu. Masuklah ke surga dengan cara yang terindah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Dengan memperbaiki salat kita, dengan memperbaiki zakat kita, sedekah kita, fa bireta pasti dekata, fatulota patuluta lalu pada tahu. Semua itu akan menjadi wasilah bagi kita untuk menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kebersamaan kita dengan Quran. Ya roh kurangnya Bapak sekalian, itu surat nafong Allah Ta'ala di mana? Surat nafong Allah Ta'ala di mana? Nah surat dibaca sebagai bukti cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ditiringkanlah, dibacakanlah itu. Makanya orang-orang yang memahami ini, nak kuna baca kurangnya terkadang darari wa matanna. Berguguran air matanya dikala membaca itu, karena itu adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan sekalian, kalau seseorang yang mencintai kita lantas mengirimi kita surat dengan kata-kata yang begitu indah. Taruhlah ayah ibu kita yang kita sangat hormati, yang kita sangat sayangi. Kita di dalam perantauan, kita dalam tempat yang jauh, di tempat yang jauh, kita disuruh dikirimi surat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang tua kita, dan diungkapkan di situ, ya anak, kapan kau kembali? Ada di sini kutempatkan kau. Saya sudah siapkan makanan yang terindah bagimu. Saya siapkan ini seperti ini. Kapan kau kembali? Pasti kita akan merasa sedih. Kita akan merasa menangis bahwa ya Allah, ya mama, hampir maka datang. Begitulah sebenarnya dikala kita membaca ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan Anda mengungkapkan bahwa ini surgaku loh yang kamu siapkan untuk kamu. Tetapi hati-hatiku itu juga ada neraka. Kapan kau kembali? Kapan kau di dunia? Tentu ini akan menyedihkan dan mengharukan kita semua. Maka bacalah itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengungkapkan kepada kita bahwa keselamatan tak di dunia dan keselamatan tak di akhirat itu tergantung bagaimana kita mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat kita dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah makin dekatlah keselamatan itu di dunia ini dan juga keselamatan kita di akhir. Dan mari kita mencamkan, mari kita menalari dan memahami betul ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau petunjukku sudah datang kepada kamu, ayat-ayatku sudah dibacakan, hadis-hadisku sudah diperdengarkan, famanittaba hadaya, dan siapa yang mengikuti itu, mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, mengikuti petunjukku dalam hadis Rasulullah SAW, fala yadillu wala yashqa. Dijamin kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan sesat, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan pernah susah. Dek nang kana fusah, dek tenang kana susah. Dan ini adalah keinginan kita semua. Tidak ada kita yang ingin pusah, yang mau sesat. Kita mau enak-enak semua, kita mau gembira semua, dan jalannya kata Allah Subhanahu wa taala ikuti petunjuk. Akan tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka." Nah, ya kiana sebab para sekalian, Allah taala, kalau kamu membelakangi, meninggalkan petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Bagi mereka dipersiapkan adalah kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Tidak pernah lapang hidupnya. Tulu masusanna, tulu matauna, tulu bata-batannya dan lain sebagainya. Batani nak kubajat nak tinanre, batani nak kodek ka jabatan, batani nak kunak ka jamang, jam ambate kani makan utuh. Na dendro tuo kodek mutuka bapa mesuk udah boleh dibawa bebuanan bono dek toka mutivi. Tidak ada yang kamu bawa dari, kenapa kamu hari ini tidakkah kamu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah kamu pernah menyaksikan tadi banyak orang yang tidak ada apa-apanya sekarang banyak apa-apanya, dan begitu pun sebaliknya. Tadi banyak orang yang banyak apa-apanya sekarang habis apa-apanya. Bukankah itu membuktikan kepada kamu bahwa segala sesuatunya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Tergantung bagaimana kita memintanya, bagaimana kita mengusahakannya agar supaya itu kita bisa raih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia Bapak dan sekalian, ya di Illinois
nak makasinga curta di fuang Allah Ta'ala dek tapusah dan dek tamasusah, tidak sesat dan tidak celaka, tidak susah. Akan tetapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini selalu berantakan, tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Demikian pula di akhirat nanti. Ya matu studi mundirna fuang Allah Ta'ala. Tomak senangnya tina di linoye itu diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndeng untuk mita ya tujunge. Diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kesusahan sedikit pun yang dihadapi dalam kehidupannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita dalam ayatnya bahwa walladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Orang-orang yang beriman, baik perempuan itu pun laki-laki, nanti di hari kemudian akan diberikan cahaya, diberikan senter, diberikan kendaraan, diberikan fasilitas, diberikan guide, diberikan penuntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi semua masalah huru-hara hari kemudian nanti. Sungguh sangat dahsyat. Sungguh sangat dahsyat. Tidak ada yang memperhatikan antara satu yang lain. Karena dahsyatnya, karena gentingnya masalah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang hamil melahirkan terpaksa. Semua orang yang menyusui bagaimanapun cintanya terhadap anaknya, nabuang bahannya anaknya. Semua suami lari daripada istrinya, tidak mempedulikan. Istri lari daripada suaminya, tidak mempedulikan suaminya. Anak berpisah dengan bapaknya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dek gak kasih jampai. Nia kiatu mata bapak dan sekalian, yakinlah. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dari dunianya, dari hidupnya sudah memperhitungkan atau sudah mempersiapkan yang seperti itu. Sangat berbalik, sangat terbalik dengan keadaannya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Agatus tiro wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Iya to majae kedona, majae tu tuonna di linoe, ya to pusai tau tulu masusai nasabat neng dan kemasendang ngatina nasabat sumpajanna nasabat sekena nasabat baca Quran agan sepong Allah taala yahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan di hari kemudian dalam keadaan buta. Mahu tamat di studi mundrina fuang Allah taala bapak sekalian, sedangkan to melam matana mati di studi mundrina fuang Allah taala masih saja penuh dengan kesusahan, apalagi kalau buta. Apalagi kalau buta, tidak ada penuntunnya, pasti akan susah sekali. Dan itulah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan kita ini yang penuh tantangan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menjadi bahan tabungan, bahan amal tabungan bagi kita untuk kehidupan kita yang tentram, yang damai di dunia ini, dan agar supaya semua bencana yang Allah kirimkan kepada kita bisa menjadi wasilah agar supaya ini dijauhkan dari kita, dari negeri kita, dan dari seluruh dunia karena doa dan ibadah-ibadah kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang mukmin. Makin kuat orang berdoa, makin tajam senjatanya, dan tidak akan ada yang mampu untuk menyakitinya, untuk mengganggunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana iqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alil waritha minna wa la taj'al tha'rana 'ala man 'adana wa la man zalamana, wa la taj'alid dunya aktsara hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masinina waj'al jannata ma'wana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah kehidupan agama kami, karena kami yakin itulah tumpuan daripada semua kesuksesan urusan kami. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami. Kami sadar kami hidup di dunia butuh banyak kebutuhan, butuh banyak rezeki. Ya Allah,
perbaikilah kehidupan akhirat kami, karena kami sadar kami semua pasti akan kembali ke alam akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami sebagai tempat untuk memperbanyak kebaikan, amal soleh yang kamu ganjar, yang kamu pahalai. Dan jadikanlah kehidupanku atau kematianku kelak sebagai tempat beristirahatku dari semua kepedihan hidup ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maradan illa azaltah wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan sampai Engkau masih meninggalkan dosa kepada kami, terkecuali Engkau sudah memaafkannya semua. Dan jangan sampai Engkau meninggalkan kesusahan kepada kami, kecuali Engkau sudah mendapatkan masalah dan solusi dan jalan keluarnya. Ya Allah, jangan sampai masih ada penyakit dalam tubuh kami, kecuali Engkau sudah angkatnya. Ya Allah, jangan sampai masih ada utang bagi kami, kamu belum melunasinya. Dan jangan sampai masih ada kebutuhan saya di dunia ini yang merupakan kebaikan dari saya, kecuali Engkau sudah memperkenankan semua dan memberikannya semua. Rabbana ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun majibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.